Oke, saya sekarang akan menerangkan tentang uji reliabilitas. Sebelum menerangkan uji reliabilitas, saya akan terangkan tentang model penelitian kita. Misalkan kita memiliki model penelitian yang sederhana, yaitu model penelitiannya Y sama dengan A plus BE, ini model umumnya. Kalau variabel penelitian kita X dan Y adalah variabel yang bisa diukur langsung, seperti tinggi badan, X tinggi badan terhadap IP, apakah ada pengaruh tinggi badan X sebagai terhadap Y, IP, maka kita hanya tinggal mencari data X, IQ, IP, tinggi badan, dan Y, IP. Tinggi badan itu bisa diukur langsung, sentimeter dan seterusnya, IP juga ada ukurannya. Atau kita misalkan memiliki penelitian, apakah ada pengaruh kurs X terhadap Y, ekspor. Kurs variabel terukur, kurs misalkan rupiah per dolar, Y-nya ekspor, misalkan ton atau juta, miliar atau miliar rupiah dan seterusnya. Tetapi kalau model penelitian kita adalah variabel yang tidak bisa terukur langsung, misalkan pengaruh kepuasan terhadap loyalitas, maka kita harus tetap juga harus melakukan pengukuran kepuasan dan juga pengukuran loyalitas. Pertanyaannya, akan kita ukur dengan alat apa kepuasan itu? Nah, di sini untuk mengukur kepuasan kita menggunakan kuesioner. Nah, dalam contoh ini saya akan buatkan kuesioner untuk mengukur kepuasan di restoran, di mana kuesioner itu disebarkan kepada customer yang sudah menjadi pelanggan dari restoran tersebut. Oke. Nah, misalkan kepuasan itu diukur dengan 5 indikator. Indikator pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pernyataan responden dimintakan persetujuannya terhadap statement di indikator ini. Oke. Nah, misalkan kita punya 100 responden. Responden pertama misalkan sangat setuju, dia akan menjawab 5 terhadap pernyataan pertama. Terhadap pernyataan kedua, terhadap pernyataan kedua, pelayanan di restoran ini baik, setuju misalkan. Oke. Restoran ini bersih, setuju, sangat setuju misalkan, dan seterusnya. Nah, andai kata kita punya 100 responden dan andai kata responden 1 sampai 50 adalah responden yang puas, oke, ya, responden 1 sampai 50 adalah responden yang puas, maka responden pertama menjawab pernyataan pertama, responden yang puas tentu kisarnya 4-5 atau minimum 3 kan. Oke, misalkan 4. Responden pertama menjawab pernyataan kedua, pelayanannya baik, dia orang yang puas, misalkan 4. Responden pertama menjawab pernyataan ketiga, restoran itu bersih, dia orang yang puas, tentu dia menjawab 4 atau 5 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk pernyataan keempat itu sengaja saya buat pernyataan yang negatif. Ruangan tidak nyaman, ruangan restoran tidak nyaman. Orang yang puas diberikan statement negatif, tentu dia akan menjawab sangat tidak setuju karena dia yang puas. Karena kita mengasumsikan responden 1 sampai 50 adalah responden yang puas, maka dia menjawab 1 atau 2, misalkan 2. Oke.
terhadap pernyataan kelima, responden yang puas tetapi sering ke mall, dia akan menjawab sangat setuju. Misalkan dia sering ke mall. Oke. Responden kedua, dia akan menjawab pernyataan 1 sampai 3 tentu antara 4 dan 5. 4 misalkan ya, 4. Responden kedua, dia termasuk yang puas juga. Dia akan menjawab pernyataan 4 dengan sangat tidak setuju misalkan. Karena dia respon yang puas. Andai kata responden kedua itu tidak sering ke mall, tapi dia respon yang puas, dia akan menjawab sangat tidak setuju. Nah, demikian juga seterusnya. Untuk pernyataan 1 dan 3, responden 1 sampai 50 itu kisaran jawabannya tentu berkisar antara 4 dan 5. 4 dan 5, 3 masuk minimum 3. Oke, saya kasih di sini. Nah, terhadap pernyataan keempat, tentu kisarannya 1 dan 2. 1, 2, dan 1. Oke. 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Responden 1 sampai 50. Sementara untuk pernyataan kelima, di sini akan bercampur antara responden yang puas. Responden yang puas sering ke mall, dia jawab setuju. Responden yang puas tapi jarang ke mall, dia sangat setuju. Responden ketiga misalkan puas tetapi dia sering ke mall, setuju, dan seterusnya. Oke. Di pernyataan 5 ini campur antara setuju dan tidak setuju sampai responden 50. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke responden yang tidak puas. Responden yang tidak 51 yang tidak puas, dia tentu akan menjawab sangat tidak setuju karena dia tidak puas. Misalkan sangat tidak setuju. Demikian juga respon jawaban pernyataan kedua, dia sangat tidak setuju misalkan, dan seterusnya. Oke. Terhadap pernyataan ketiga, ruangan tidak nyaman, diberikan pernyataan tidak negatif. Respon yang sangat tidak puas tentu akan sangat setuju atau setuju. Oke. Maka untuk pernyataan 51 sampai 100 untuk respon 51 sampai 100 untuk pernyataan 1 dan 3, dia kisarannya 1, 2 atau maksimal 3. Sementara untuk pernyataan 3 di 45, 45. Untuk pernyataan keempat, pernyataan kelima, dia akan bercampur. Nah, hasilnya kira-kira demikian. Oke. Ya, hasil kira-kira demikian. Oke. Ini responden pertama sampai 50. Untuk pernyataan 1 dan 3, dia kisarnya 4 dan 5. Oke, sudah saya buatkan. Oke. Ini untuk pernyataan yang negatif, ya, 1, 2 saja isinya. Oke. Sementara untuk yang pernyataan 5, dia sering ke mall. Ini campur antara setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya, dia campur di sini. Sebaliknya, untuk responden 51 sampai 100 yang tidak puas, dia untuk pernyataan 1 sampai 3, dia kisarannya 1, 2, 1, 2. Sementara pernyataan yang keempat, ruangan tidak nyaman, dia sangat setuju karena dia tidak puas. Sementara untuk yang pernyataan 5, sering ke mall, itu bercampur antara setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat setuju, tidak setuju,
sangat setuju itu bercampur di sini. Oke. Nah, andai kata ini kebetulan saya urutkan 1 sampai 50, sangat setuju, 51 sampai 100 tidak, sorry, 1 sampai 50 itu koresponden yang puas, 51 sampai 100 adalah responden yang tidak puas. Andai kata urutan ini saya acak, kira-kira seperti ini. Ini responden nomor 43. Tentunya tidak ada pengaruh, dong. Tidak ada pengaruh, hanya urutannya saja berbeda. Ya. Menganalisis data ini dan di data sheet 3 ini, hanya urutannya saja diubah. Diolah di SPSS, ini akan tetap sama hasilnya. Oke. Nah, data itu kita simpan, file save as, masukkan ke data training, ya, saya simpan situ. Oke. Data ini kita impor ke SPSS. Inilah setelah saya impor. Oke, kita impor langsung aja. File, open, data ini, namanya data. Oke, ini data yang kita simpan. Oke, kita pilih tadi sheet 3. Pilih sheet 3. Oke. Nah, ini datanya. Oke. Nah, cara melakukan uji reliabilitas adalah demikian. Analyze, scale, reliability analysis. Masukkan semua pernyataan 1 sampai 5. Oke. Di statistik dicentang di sini. Scale if item deleted dicentang di sini. Scale if item deleted. Oke. Kita kasih label, kita akan mengukur kepuasan. Oke, terus oke. Nah, di sini terlihat bahwa nilai alfa itu nilai alfa Kronsbach alfa ini 0,130. Sebuah instrumen itu disebut reliable itu kalau di atas 0,7, yang lebih longgar 0,6, atau yang sangat longgar 0,5. Jadi nilai alfa ini antara 0 sampai 1. 1 itu sempurna, yang disebut reliable antara di atas 0,6 atau 0,7. Nah, di sini instrumen kita itu sangat tidak reliable karena nilai alfanya 0,130. Nah, coba kita analisis. Di sini terlihat pernyataan keempat itu corrected item total correlation, itu korelasi statement ini, pernyataan nomor 4 ini dengan pernyataan-pernyataan lainnya itu negatif. Korelasinya kira-kira negatif hubungannya. Dan memang di sini terlihat bahwa statement 1, 2, 3 dan 5 itu semuanya statement positif. Sehingga di sini terlihat kalau ada statement negatif, maka pilihan pertama adalah codingnya diubah. Responden yang menjawab sangat setuju, yang harusnya dikasih nilai 5, itu diganti menjadi 1 karena pernyataannya negatif. Yang menjawab setuju 4 diganti menjadi 2. Yang menjawab sangat tidak setuju 1 diganti menjadi 5, dan seterusnya. Atau coba lihat di sini.
Jika pernyataan 4 dihapus, const alpha if item deleted, maka alfanya menjadi 0,825. Karena pernyataan nomor 4 ini yang membuat instrumen kita menjadi sangat rendah. Kalau coba kita hapus, ya, oke. Analyze, scale, analysis. Lihat buat kita hapus. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa alfa kita sudah menjadi 0,825. Ini adalah instrumen kita sudah sangat reliable, sudah sangat handal. Oke. Nah, jadi memang pernyataan 4 ini adalah pernyataan yang negatif. Untuk pilihan pertama adalah supaya kita menjadi reliable, pernyataan keempat dibuang, atau pernyataan keempat tetap dimasukkan, tetapi dengan coding yang sudah dikonversi. 5 menjadi 1, 4 menjadi 2, 1 menjadi 5, dan seterusnya. Oke. Jadi jelas di sini bahwa indikator nomor 4 ini adalah indikator yang terbalik. Nah, sekarang masuk ke statement nomor 5. Di sini korelasinya 0,117. Ini adalah indikator yang sebenarnya tidak valid juga, karena rendah. Secara garis besar, kalau nilai total korelasinya di bawah 0,3, itu menunjukkan indikator yang tidak valid. Andai kata indikator nomor 5 itu dihapus, maka alfa akan menjadi 0,966. Coba kita hapus. Analyze, scale, probability analysis. Oke, terus. Oke, di sini terlihat alfanya menjadi 0,966. Ini sudah sangat reliable, sangat jarang ada instrumen yang lebih dari 0,9. Oke, jadi dengan 3 indikator, maka instrumen kita sudah menjadi sangat reliable. Kembali kepada kuesioner kita, jawaban kuesioner. Oke, bisa buka datanya. Nah, indikator ini P1, P2, P3, P4, ini seperti timbangan alat ukur timbangan ammeteran dan seterusnya. Kita andaikan demikian. Misalkan responden 1 sampai 50 yang kita sebut puas itu adalah orang yang gemuk. Kita akan timbang badannya. Responden 1 sampai 50 adalah orang gemuk, orang yang puas. Sementara 51 sampai 100 adalah orang yang tidak puas, kita andaikan sebagai orang yang kurus. Nah, orang yang gemuk ditimbang menggunakan timbangan nomor 1, dikasih nilai 4. Nilai 4 adalah nilai yang tinggi. Jadi timbangan nomor 1 mengukur orang nomor 1, responden 1 dengan benar. Timbangan kedua mengukur orang pertama, memberikan nilai angka 5. Dia adalah timbangan yang benar, timbangan yang valid. Timbangan nomor 3 demikian juga. Nah, timbangan nomor 4 menimbang orang nomor 1, orang yang gemuk, dengan angka yang sangat rendah. Dan seterusnya 1 sampai 50, orang yang gemuk dia selalu konsisten salah. Jadi ini adalah indikator yang terbalik. Timbangan nomor 4 adalah timbangan yang selalu konsisten salahnya. Sebaliknya, orang yang kurus nomor 51 sampai 100, dia kasih angka yang tinggi, 4545. Jadi inilah adalah indikator yang terbalik. Sementara indikator 1
timbangan 1, timbangan 2, timbangan 3 itu indikator yang valid, itu indikator yang benar. Responden nomor 51 diukur oleh oleh timbangan nomor 1 itu diberi angka yang 1, angka rendah. Dia timbangan 1 menimbang responden 51 dengan benar. Jadi dengan demikian juga indikator 2 dan indikator 3. Jadi indikator 1, 2, 3 adalah indikator yang valid. Indikator 4, indikator terbalik. Nah, sementara indikator nomor 5 ini adalah indikator yang tidak konsisten. Indikator yang galau. Coba kita perhatikan. Responden pertama disebut orang yang gemuk diberi angka tinggi, benar. Responden kedua disebut benar. Responden 3 gemuk dikasih 5, benar. Benar, 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 salah, benar, salah, benar, salah, benar, 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 salah, dan seterusnya. Jadi mungkin 100 kali mengukur, mungkin dia benar 55, salah 45. Ini indikator yang tidak reliable. Ini makanya indikator ini kita buang. Demikian juga untuk mengukur orang yang kurus. Benar, 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 salah, salah, benar, dan seterusnya. Jadi indikator ini bukan indikator yang valid untuk mengukur kepuasan. Jadi seringnya seseorang pergi ke mall bukan ukuran kepuasan, bukan indikator yang valid untuk mengukur kepuasan. Boleh jadi sering ke mall ini adalah indikator yang valid untuk mengukur misalkan tingkat kedugeman atau apapun lah, ya. Jadi sering ke mall bukan indikator yang valid untuk mengukur kepuasan. Sementara indikator nomor 1, 2, 3 ini indikator yang valid. Demikian penjelasan saya mengenai uji reliabilitas. Terima kasih.